Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini kita akan mengulas surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini adalah surat terkait dengan pengajuan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan satu kebahagiaan, kenikmatan, keselamatan dan kebahagiaan baik hidup di dunia ataupun kelak di akhirat terutama. Dalam ayat yang pertama Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita terjemahkan atau kita uraikan ayat ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita mengajukan diri, mengakui, meyakini bahwa sesungguhnya Allah yang memiliki zat yang memiliki rahmat, yang mempunyai sifat atau dapat diartikan Ar-Rahman itu maha pengasih, maha pemberi dan maha penyayang. Memberi itu adalah kaitannya dengan masalah kebutuhan hidup kita, keberadaan kita di dunia ini khususnya dan umumnya kelak di akhirat. Nah, Ar-Rahman kemudian Ar-Rahim adalah dua kata, dua kalimat yang berdampingan, satu dan lainnya saling mengikat. Ketika orang hidup itu mendapatkan rahmat Allah, maka kelak di akhirat insya Allah akan mendapatkan rahim atau akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa yang memiliki rahmat, yang memiliki, yang maha pemberi adalah Allah, yang maha pengasih adalah Allah, yang maha penyayang adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib memujinya, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena segala yang ada di jagat raya ini, di alam raya ini, di alam kehidupan ini adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan wajib kita memuji Allah Subhanahu wa taala, wajib kita menyebut, mengucapkan berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada ayat yang selanjutnya Allah berfirman Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini kaitannya dengan kehidupan. Yang pertama tadi dikatakan Ar-Rahman kaitannya dengan masalah kebahagiaan, kebutuhan hidup di dunia. Ar-Rahim kaitannya dengan pemberian, pertolongan Allah, kasih sayang Allah kelak di akhirat, ampunan Allah kelak di akhirat. Sejak kita akan masuk ke alam kubur, kemudian masuk alam kubur, masuk alam barzah, masuk pada hari kiamat, kebangkitan, dan kemudian hari perhitungan, dan kita butuh pertolongan Allah dalam bentuk rahimullah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin ini kaitannya dengan apa? Bahwa kekuasaan, penguasa, kehidupan di dunia, dan yaumiddin, pembalasan, hari pembalasan kelak di akhirat. Itu hanya Allah yang menentukan. Nasib kita ini nanti akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala
berdasarkan tentunya apa yang telah kita lakukan selama di dunia ini. Bagaimana kita memanfaatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Apakah kita manfaatkan untuk kebaikan dan kemuliaan sebagai pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat selanjutnya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, selain Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertolongan Allah itu akan diberikan, akan dikabulkan kepada siapa? Kepada hambanya, kepada umat manusia atau kepada makhluknya yang melakukan pengabdian. Iyyaka na'budu, yang melakukan pengabdian dengan sebenar-benarnya pengabdian, dengan penghambaan padanya. Dalam segala aktivitas itu kita lakukan dalam bentuk ibadah sebagai pengabdian, sebagai tanda keyakinan kita, keimanan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa lain ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka peribadatan kita, aktivitas kita hanya diberikan, disampaikan, dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, hanya orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan benarlah yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi permintaan nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta pertolongan itu hanya kepada Allah. Namun pertolongan itu akan diberikan kepada orang yang betul-betul patuh kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ini adalah permintaan pengabdian, pertolongan yang diminta, yang kita minta adalah petunjuk, arahan hidup, menjauh dari segala apa yang dilarang oleh Allah dan mendekati, memberikan kemudahan, diberikan keyakinan, diberikan kemauan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ihdinas siratal mustaqim adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Kita dapat menjalankan hidup ini dengan baik dan benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah telah berikan permisalan, perumpamaan, percontohan ya kepada kita sebagai umat Rasulullah akan umat atau manusia sebelum kita pada saat kenabian, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai pada umatnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang tua kita semua. Mereka mengabdi kepada Allah. Kemudian mereka mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat apa? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keyakinan, nikmat tauhid, nikmat keselamatan, nikmat kebahagiaan. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu diberikan karena kita melakukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, telah diberikan ungkapan-ungkapannya, telah diberikan, disampaikan kepada kita akan contoh-contoh umat-umat atau manusia sebelum kita, di mana mereka itu adalah tidak melaksanakan perintah Allah, bahkan kufur kepada Allah, tidak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan orang-orang Yahudi, golongan orang-orang Nasrani yang menjauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang-orang yang ad-dhalin dan al-maghdub, yang sesat dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita ini termasuk
digolongkan pada golongan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.